Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ya, puji nama Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Kita puas ya, dipuaskan dengan pujian penyembahan malam hari ini ya. Kita percaya kuasanya menjamah setiap hati kita ya. Semakin hari kita boleh semakin menyadari bahwa kita harus semakin hari hidup kita ini harus berubah ya. Banyak mengoreksi diri sendiri ya. Seperti yang disampaikan tadi bahwa siapakah kita ini ya. Kita ini masih sering banyak mengecewakan Tuhan ya. Mengecewakan Bapa kita. Dimana Bapa kita ini Bapak yang seperti orang tua itu, Bapak yang sangat telaten ya, membimbing kita, menuntun kita untuk kita ini boleh menjadi baik ya. Ya, terima kasih ya untuk jamahan Tuhan malam hari ini. Kalau kita malam hari ini masih diberi kesempatan, kita diberikan kesehatan, ya. Kita bisa bernapas dan kita masih bisa berkumpul di sini ya, kita beribadah. Itu adalah semua adalah hanya kemurahan Tuhan saja buat kita semuanya. Nah, mari kita malam hari ini kita mau belajar lebih lagi akan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Malam hari ini kita mau belajar tentang Matius 6 ayatnya yang ke-10 ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, di sini adalah bagian daripada doa Bapa kami ya, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri ya. Doa Bapa kami ini adalah doa yang sangat sederhana, tapi dia sudah mencakup semuanya ya. Doa Bapa kami ini sudah lengkap ya, lengkap, jelas dan tidak bertele-tele ya. Datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya kita berdoa agar kehendak Allah saja ya yang terjadi dalam hidup kita, bukan kehendak kita sendiri. Seperti di Markus 14 ya. Coba Markus 14 ayat yang ke-32. Ini di Taman Getsemani ya. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ya. Di sini Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani ya, ketika Tuhan mau diserahkan ya, atau disalibkan ya. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita untuk
mengutamakan kehendak Allah, bukan keinginan kita sendiri. Sekalipun saat itu Tuhan Yesus dia mengatakan ya hatinya sangat sedih ya, dia takut, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya ya. Di sini kita bisa merasakan apa yang dirasakan Tuhan Yesus ya saat itu ya. Tetapi di sini Tuhan Yesus belajar untuk dia lebih mengutamakan kehendak Allah ya, bukan kehendaknya sendiri ya. Demikian juga kita ya, kita harus belajar ya, mencontoh apa yang sudah diteladankan Tuhan Yesus ya. Datanglah kerajaan-Mu ya. Di dalam pemerintahan atau kerajaan pasti ada yang namanya seorang pemimpin ya, atau raja yang berkuasa. Di sini juga mengajarkan kepada kita untuk kita mengenal Allah ya. Allah sebagai Allah yang berkuasa ya, yang menciptakan alam semesta ini dan seisinya ya. Allah sebagai penguasa atau pemimpin yang berkuasa atas seluruh kehidupan umatnya, umat ciptaannya. Dialah Allah yang berkehendak ya, mengatur dan memiliki rencana ya. Dan rencana Allah itu adalah rencana yang baik ya, atau rancangan yang baik ya, dan yang sempurna bagi kehidupan kita ya. Seperti pujian tadi, rancangan Allah bukan rancangan yang jahat ya. Dia Bapa yang baik, dia pemimpin yang baik ya. Pemerintahan Allah yang penuh dengan kasih ya, dan keadilan ya. Jadi Allah itu memimpin kita semua itu dengan memimpin dunia ini itu dengan kasih ya, dan keadilan. Itu hadir dan nyata di dunia ini ya. Dengan diberikannya ya, kasih itu dibuktikan Tuhan Bapa dengan diberikan anaknya ya, yang amat dikasihinya untuk menebus kita umat yang dikasihinya juga. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Adalah permohonan agar kehendak Allah yang sempurna dan yang baik itu terlaksana di bumi seperti di surga. Permohonan yang mengajak kita itu untuk kita tunduk ya, dan taat kepada kehendak-Nya. Seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus tadi di Markus ya, Markus 14 ya. Tunduk dan taat kepada kehendak-Nya dalam setiap aspek kehidupan kita ya. Sehingga kita yang di bumi ini, kita boleh menjadi cerminan surga ya. Artinya bahwa kita ini sebagai manusia yang ada di bumi dapat melakukan hal yang baik dan yang benar, yang seperti Bapa kehendaki ya dalam hidup kita. Layaknya seperti kalau malaikat-malaikat yang ada di surga ya, kita harus memiliki hati ya, yang tunduk dan patuh kepada Allah kita, kepada Bapa kita, serta memiliki komitmen ya, tidak hanya hati yang tunduk dan patuh, tetapi kita juga harus memiliki komitmen ya, untuk mau melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Kadang kita hanya bisa berbicara mau taat ya, mau taat, tapi saat kita mengalami proses itu ya, nggak ada komitmen ya, jadinya yang kita bilang kita mau taat itu ya hanya sebatas di perkataan aja ya, tetapi
seringkali kita tidak bisa berkomitmen ya. Seperti kita harus hidup dalam ya, komitmen yang harus kita kerjakan ya, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kita harus hidup dalam pertobatan ya, dan kita harus hidup dalam kekudusan ya. Tunduk di sini ya, taat di sini adalah yaitu dalam kehidupan kita harus memiliki komitmen hidup dalam pertobatan dan kekudusan ya, karena itu yang dikehendaki Allah kita ya. Dan kita juga harus mau mengampuni ya kepada orang yang sudah menyakiti hati kita. Itu juga adalah kehendak Bapa kita ya. Kita harus mau mengasihi musuh-musuh kita ya. Kita harus memiliki kasih ya, karena Bapa sendiri juga sudah mengajarkan kepada kita kasih ya. Kasihnya yang seperti pujian tadi, seperti embun pagi ya, yang selalu tercurah turun atas setiap kita ya. Sekalipun kita ini seringkali mengecewakan, seringkali itu tadi gampang ngambek sama Tuhan, gampang protes sama Tuhan ya. Tetapi Tuhan selalu tetap dengan kasih-Nya ya, mendatangi kita ya. Nah, itu adalah kehendak-kehendak Tuhan ya. Kita harus memiliki seperti yang ada di Galatia 5 ya, buah-buah roh itu ya. Kita harus memiliki kasih ya, sukacita, damai sejahtera ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan ya, kesetiaan seperti Allah kita, Bapa kita adalah setia ya. Kelemah lembutan ya. Yesus bilang, belajarlah kepadaku ya, karena aku lemah lembut ya, dan penguasaan diri ya. Dan ini semua sudah diteladankan oleh Tuhan Yesus ya. Buah roh ini sudah ada di dalam pribadi Tuhan Yesus ya. Dan inilah yang menjadi kehendak Bapa kita ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ya, ini yang harus kita praktekkan ya. Ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita jadikan komitmen kita ya. Saat kita mengalami pergumulan, apakah masih ada sukacita di dalam hidup kita ya. Ketika banyak apa ya di hati ini amarah atau jengkel ya, apakah masih ada damai sejahtera ya di hati kita, apakah kita masih memiliki kesabaran ya. Nah, itu semua harus kita lakukan ya, yang itu yang dikehendaki Tuhan ya. Coba di Matius 5 ayat 1 ya. Nah, ini khotbah di bukit ya, ucapan dari ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya ya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi.
Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, intinya di sini kan ini yang diajarkan Tuhan Yesus, ini yang ada di dalam kerajaan surga. Inilah yang menjadi kehendak Bapa kita di surga. Ya. Bapa mau kita hidup seperti yang difirmankan di Matius 5 ini. Selanjutnya ya, kita ini harus jadi, di ayat selanjutnya, kita ini harus jadi, intinya ketika kita melakukan semuanya ini, kita yang ada di bumi, ini mencerminkan apa yang ada di dalam kerajaan surga. Ya. Nah, ketika kita mencerminkan ini, kita ini adalah garam. Ya. Kita jadi garam, kita jadi terang di dunia ini. Nah, itulah yang menjadi kehendak Allah ya dalam kehidupan kita pribadi masing-masing ya. Apakah kita sudah dapat melakukan semuanya ini ya? Apakah kita sudah mampu atau berkomitmen untuk menjadi pelaku firman ini ya? Karena kita adalah manusia yang ada di bumi, yang kita ini mencerminkan ya, kita anak-anak Allah, kita warga kerajaan surga, kita adalah cerminan surga ya. Nah, itulah yang harus menjadi perenungan kita melalui ayat firman malam hari ini ya. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, biarlah kerajaan Tuhan itu hadir dalam kehidupan kita, yang bisa kita cerminkan melalui kehidupan kita di bumi ini ya. Kita boleh menjadi anak-anak yang membawa damai ya, anak-anak yang taat, yang patuh ya, yang hidup dalam kasih ya, penuh kasih, hidup dalam kasih yang sebenarnya ya, tidak hanya di mulut tetapi orang bisa merasakan kasih yang kita miliki ya. Jadi inti dari semuanya ini adalah adanya perubahan di dalam hidup kita ya, di hati kita ya, dan pikiran kita, agar kita ini boleh hidup selaras dengan kehendak Bapa kita di surga. Karena jadilah kehendakmu ya, jadilah kehendakmu Bapa dalam kehidupan kami ya, sehingga ya kita mencerminkan surga di bumi.